Jangan terkecoh ya, jangan fokus ke Egi dan 3 pelaku. Apakah kalian tidak tahu? Apa kalian tidak fokus ke Linda temennya? Kalian bisa simak kenapa di akhir film Linda pergi meninggalkan Cirebon. Sahabatnya almarhumah Vina itu Linda ya, tapi Linda ini akhirnya juga menghilang. Kasusnya itu bisa di-up lagi gitu, karena ini nggak adil, pelakunya nggak belum ketangkep, dan semoga sahabatnya dari almarhumah Vina yaitu Kak Linda, tolong kerjasamanya Kak muncul Kak, buat dimintai keterangan gitu. Kayaknya perbuatannya sangat sadis, memperkosa gitu ya, dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Itu ada Jin Kori ya, kalau arwahnya Vina mas sudah nggak ada di dunia, dia udah menuntaskan urusannya di sana. Tapi ini Jin Kori yang sedang melaksanakan yang belum tuntaskan ya. Jadi guys, masih bersama kasus almarhumah Vina Cirebon dan Linda yang merupakan sahabat Vina yang kini dicurigai ikut terlibat. Bagaimana tanggapan dari netizen dan beberapa masyarakat Indonesia melihat kasus Vina Cirebon? Kalian tidak tahu, apa kalian tidak fokus ke Linda temennya? Kalian bisa simak kenapa di akhir film Linda pergi meninggalkan Cirebon. Kalau memang dia sayang sama temennya, kenapa harus meninggalkan? Kalaupun alasannya dia terbayang-bayang, nggak mungkin dia sahabat sejati, kangen, tidak kangen nggak mungkin. Dan kenapa di pemakamannya Vina, Linda tidak hadir? Kenapa? Fokus. Nah guys, jadi abang ini mengatakan kenapa kalau memang sahabat dari Vina, Linda ini meninggalkan Cirebon, dan juga Linda ini tidak datang pada saat proses pemakaman sahabatnya sendiri almarhumah Vina seperti itu. Ini juga patut dicurigai dan tentunya masih banyak hal atau kejanggalan yang terjadi yang mungkin masih perlu diklarifikasi oleh Linda yang merupakan sahabat almarhumah Vina yang pada waktu itu kesurupan dimasuki rohnya almarhumah Vina. Abang ini mengatakan jangan fokus ke Egi saja, tetapi juga fokus kepada Linda, karena Linda juga katanya harus dicurigai di sini. Gitu. di sini yang masih ngikutin kasusnya Vina Cirebon. Kalau Bang Hotman Paris udah maju, harusnya nih pelaku itu udah ketar-ketir sekarang. Gue selalu ngikutin ya beritanya, dan ya kan difilmkan juga kan kisahnya gitu. Jadi di-up lagi tuh kasusnya. Ya harusnya emang seperti itu, karena nggak ada perkembangan mengenai kasusnya, karena 3 orang termasuk otak dalam pelaku kejadian itu belum juga ketangkep. Menurut gue sih agak aneh juga ya, kenapa sesusah itu gitu nangkap 3 orang doang. Dan berita yang lagi rame juga katanya ada pelaku salah tangkap, ngerti gak? Jadi sebenarnya dia nggak ngerti nih kasusnya apa, dia udah dihukum selama 4 tahun kurang lebih, tapi bukan dia ternyata pelakunya. Aneh banget kan? Supaya ini kayaknya ada yang janggal deh. Gue jadi tahu sih kenapa film ini tuh harus ditayangkan, karena kan sebelum film ini tayang ada pro kontra juga ya di filmnya gitu kan. Dan gue tahu maksudnya tujuannya supaya kasusnya itu bisa di-up lagi gitu, karena ini nggak adil, pelakunya nggak belum ketangkep. Dan semoga sahabatnya dari almarhumah Vina yaitu Kak Linda, tolong kerjasamanya Kak muncul Kak, buat dimintai keterangan gitu. Kayaknya ya aku yakin sih kakak juga tahu sesuatu gitu loh. Dan gue juga pengen kasih 2 jempol buat Bang Hotman Paris, terima kasih udah membantu keluarganya dari Vina untuk menyelesaikan kasus ini gitu ya. Buat Egi, ya lo cemen bro ya, selamat overthinking deh, lo gak tenang kan selama ini, cuma lo pura-pura gak enak bro, pura-pura bahagia, udah mendingan lo menyerahkan diri ya. Thank you. Mendingan lo menyerahkan diri, itulah yang dikatakan oleh kakak ini kepada pelaku atau otak utama dari pembunuhan Vina tersebut, itunya Egi, yang sampai saat ini belum ditangkap guys. Bahkan dia orang yang benar-benar pelaku utama tetapi bebas dan belum ditangkap, belum ditemukan seperti itu. Ada yang namanya Saka yang katanya dia mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat, namun dia ditahan yang hanya 4 tahun di penjara lalu sekarang bebas dan memberikan keterangan dia tidak bersalah seperti itu. Dan juga di sini Hotman Paris gentar sekali dan semangat sekali untuk membantu mengawal kasus almarhumah Vina ini untuk mendapatkan keadilan
untuk almarhumah Vina dan juga keluarga. Semoga berhasil dan sukses dalam memperjuangkan keadilan untuk korban-korban yang lagi perkembangan kasus Vina. Makin kesini makin banyak yang terkuak. Di situ dikatakan ya, ada yang melihat atau menemukan akun Facebook dari sahabatnya almarhumah Vina, itu Linda ya. Tapi Linda ini akhirnya juga menghilang. Hasil dari messengeran terakhir ya itu ada, tapi setelah itu dia hilang gitu. Terus di sini juga ada terkuak ya, untuk satu napi yang atau narapidana dari kasus Vina yang sudah keluar saat ini, saat dimintain keterangan, dia bilang dia itu adalah korban salah tangkap. Dan yang terbaru saya lihat dari Hotman Paris official itu mengatakan bahwa si Egy alias Peggy alias Peron ini adalah anak dari mantan bupati. Nah, kalau ini adalah anak pejabat, harusnya juga tidak boleh kebal hukum. Masyarakat Indonesia sekarang lagi menantikan untuk pembuktian apakah 3 DPO ini akan ketemu. Pokoknya ya guys ya, siapapun itu pelaku, baik itu anak pejabat, anak polisi, dan siapapun itu harusnya tidak boleh kebal hukum. Seperti yang dikatakan oleh kakak ini, karena memang hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu jabatan dan kekuasaan. Dan juga di sini Hotman Paris mengatakan bahwasanya Egy atau otak utama dari pelaku pembunuhan almarhumah Vina ini adalah anak dari mantan bupati. Namun juga ada informasi yang beredar bahwasanya mantan bupati tersebut tidak terima atas tuduhan itu dan melaporkan balik Bapak Hotman Paris. Asu ini ya, orang-orang kok pada heran ya, kasusnya Vina ini kok dibikin cerita baru lagi ya, cerita ini cerita itu dari A sampai B sampai Z ya, berceritanya tuh berbeda-beda ya, sampai psikolog pun nongol ya kan membuat cerita, katanya inilah itulah, gak ada namanya jin. Terus ustadz pun pada nongol, gak percaya. Emang Pak Ustadz ya, arwah rohnya itu nggak ada, tapi ini jin korinya, jin kori. Anda kan ngerti agama, ngerti tahu dunia ya, ngerti tahu jin. Itu ada kori, jin kori. Ya kalau arwahnya Vina mas sudah nggak ada di dunia. Dia udah menuntaskan urusannya di sana. Tapi ini jin korinya, jin kori yang sedang melaksanakan yang belum tuntaskan ya. Jadi kalian itu harus percaya ya. Jangan kau nggak percaya, namanya juga dunia. Kalau nggak ada setan orang benar semua. Di dunia itu ada setan. Makanya si Vina itu waktu itu ada setan. Masuki lah semuanya. Itu kejadiannya Vina, semuanya tahu, masuk ke si rohnya ke dalamnya si Linda. Sekarang cerita baru lagi, si Linda beginilah, pura-pura segala macem lah, cuman inilah segala macem. Itu ada psikolog ngomong kayak gitu segala macem. Aduh, ceritanya berlibat, datang lagi lah orang yang pernah dihukum bilangnya ini bukan pelaku lah segala macem. Nah, lu ngapain aja di penjara sono, lu 3 tahun di penjara, Robi, kau cuman mengakui kau itu pelaku. Aneh, kau dibayar berapa dengan keluarganya si pelaku itu? Dia berapa? Seumur hidup kau ditanggung. Guys, mungkin maksud kakak ini adalah jin korin ya, bukan kori. Nah, kakak ini mengatakan bahwasanya yang masuk ke dalam tubuhnya Linda tersebut adalah jin korinnya dari almarhumah Vina yang mungkin ingin memberikan petunjuk kepada orang-orang sekitar atau agar kasus ini diusut tuntas lagi seperti itu dan mencari pelaku yang sebenar-benarnya. Dan juga kakak ini mengatakan kenapa kemarin Saka, seorang yang sudah ditangkap menjalani 4 tahun hukuman di penjara, pas sudah keluar dan bebas lalu dimintai keterangan, dia mengaku tidak terlibat dari kasus ini, dia hanyalah korban salah tangkap, kata seperti itu. Kakak ini mengatakan bahwasanya kalau memang kamu itu korban salah tangkap, kenapa bisa dihukum sampai 4 tahun? Gak mungkin dong orang yang benar-benar bersalah sampai ditangkap 4 tahun dan selama itu
Apakah Anda dibayar oleh orang tua si pelaku, orang tua si Egy, kata kakak ini. Namun kita nggak ada yang tahu ya guys ya, ini masih banyak sekali sih kejanggalan-kejanggalan dari kasus almarhumah Vina tersebut yang tentunya harus dituntaskan. Kalau tabrak lari, kok motornya utuh, motor tidak ada apa-apa, tapi kok mayat laki-laki ditaruh di situ, mayat perempuan bawa belum gitu ya, tetapi motornya tidak apa-apa. Nah, itulah kelemahan daripada polisi kita, karena polisi itu rata-rata tamat SMA kursus 3 bulan di puncak sana atau di namanya langsung jadi polisi. Nah, itulah kelemahan daripada negara kita. Harusnya polisi itu kuliah 4 tahun, kuliah sarjana hukum atau sarjana ekonomi atau sarjana yang potensial lainnya. Tapi ini cuma tamat SMA atau tamat SMP, kursus 3 bulan jadi polisi, gagah-gagahan gitu loh. Ternyata perempuannya diperkosa, kemudian cowoknya juga dibunuh. Tetapi kan polisi harusnya mengantisipasi ini dan telah mengambil sidik-sidik jarinya, termasuk modusnya, karena tidak ada kerusakan pada motor itu. Nah, sekarang dibuat jadi film ya, film Vina, jadi rame lagi. Bila perlu itu karena perbuatannya sangat sadis, memperkosa gitu ya, dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Nah, di sini Bapak Kamarudin Simanjuntak, pengacara kondang juga di Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap kasus almarhumah Vina yang mana menjadi korban pemerkosaan dan juga korban pembunuhan, dan juga kekasihnya Eki yang juga tewas saat dibunuh oleh gerombolan dari Egy dan kawan-kawan seperti itu. Di sini Bapak Kamarudin Simanjuntak juga mengatakan bahwasanya ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di kasus ini. Bahkan polisi kurang tegas dalam menangani kasus ini, karena harusnya 3 DPO atau semua orang yang terlibat dari kasus ini harusnya sudah ditangkap, karena sudah 8 tahun lamanya kasus ini terjadi. Namun kenapa masih ada saja yang masih bebas dan masih menikmati udara segar? 3 DPO tersangka, bahkan salah satunya adalah otak dari kasus pembunuhan almarhumah Vina dan Eki, kekasihnya. Oke guys, itulah kasus almarhumah Vina dan Eki, kekasihnya, yang makin kesini makin ramai untuk dibahas oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat kasus tersebut? Berikan komentar di bawahnya sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Bisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.